that body, let me see you just do it to the fullest extent. Move that body, let me see you just do it to the magnificent. Feel your eyes, they all over me, don't be shy. Take control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, kali ini Ibu ingin menanyakan ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Putri Cinta. Kenapa itu? Sakit. Ada lagi? Tidak ada. Oke, semoga yang tidak masuk hari ini bisa masuk kembali besok dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, untuk memulai materi kali ini Ibu akan absensi terlebih dahulu. Anastasia Ivanda, Ayu Lestari, Davia Ramadhani, Hadir. Desi Putri Novitasari. Baik anak-anak, untuk memulai materi kali ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum ke materi, Ibu mau tanya, untuk materi kemarin ada yang masih ingat itu tentang apa? Ada. Apa? Tes observasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tes observasi? Saya Bu. Silakan. Teks observasi adalah menyusun hasil pengamatan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Sekali lagi tentang tes observasi, yaitu menyusun hasil pengamatan, baik itu pengamatan tentang situasi kelas ataupun pohon dan sekitarnya. Bisa dipahami berarti ya? Bisa. Oke, kali ini Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini ada yang sudah tahu sebelumnya? Belum. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Sebelumnya Ibu akan bacakan dulu terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi pengertian. Jadi kalian dibimbing untuk mencari tahu dan tahu tentang pengertian dari teks eksposisi tersebut. Jadi beda ya, kemarin teks apa? Observasi, yang sekarang adalah teks eksposisi. Dan yang kedua yaitu menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dalam teks eksposisi. Jadi Ibu akan jelaskan nanti tentang teks eksposisi, di mana dalam struktur teks eksposisi tersebut terdapat ada gagasan utama dan juga ada perasaan dan juga ada struktur tentunya. Jadi bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari nanti ketika Ibu memberikan soal ataupun tugas yang akan kalian kerjakan. Bisa dimengerti? Bisa. Yang ketiga yaitu menyajikan pendapat secara logis. Logis di sini artinya, ada yang tahu logis? Masuk akal sekali. Di sini menyajikan pendapat secara masuk akal dan objektif berdasarkan teks eksposisi yang dibaca. Jadi objektif di sini tidak memihak ataupun tidak menilai dari segi manapun. Jadi keaslian dari teks eksposisi itu bersifat nyata ataupun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi bukan opini ya. Oke, di sini Ibu akan jelaskan tentang teks eksposisi. Jadi pengertian dari teks eksposisi tersebut yaitu tes yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan atau menguraikan suatu informasi gagasan. Jadi bisa dikatakan tes eksposisi tersebut adalah tes yang bisa menyampaikan atau menginformasikan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, jadi tes eksposisi yaitu bersifat ataupun bertujuan untuk menyampaikan informasi secara faktual ataupun secara nyata. Sekali. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri tes eksposisi. Yang pertama ada bersifat
informatif, yaitu menyampaikan fakta atau pengetahuan. Pengetahuan di sini bisa bersifat tentang apa ya? Menambah wawasan kalian untuk selalu ataupun banyak mengenal tentang ilmu baru. Jadi informatif di sini menjelaskan tentang fakta-fakta yang terbaru sehingga kalian bisa mengenal dan mencari tahu apa yang seharusnya kalian kerjakan nanti dalam tes eksposisi. Dan yang kedua yaitu bahasanya jelas, lugas, dan logis. Seperti yang dijelaskan tadi, logis di sini menggunakan bahasa yang masuk akal ataupun mudah dimengerti. Yang ketiga ada mengandung data dan fakta untuk memperkuat penjelasan. Jadi kata kunci dari tes eksposisi tersebut yaitu fakta. Sekali. Jadi dari tes eksposisi tersebut tidak mengandung opini ataupun tanggapan dari orang lain, jadi bersifat faktual ataupun nyata, jadi bukan dibuat-buat ya. Yang kelima yaitu menggunakan kata hubung sebab akibat. Jadi di sini bisa disimpulkan tes eksposisi di sini adalah tes yang menggunakan kata konjungsi, yaitu kata penghubung. Ada yang sudah mengerti tentang kata konjungsi? Ada kata konjungsi itu bisa ada sebab akibat, apa lagi? Karena, ada sehingga, ada tapi. Bisa dimengerti ya anak-anak? Sampai sini. Selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang struktur dalam tes eksposisi. Di sini strukturnya ada tesis. Tesis di sini adalah pernyataan ataupun pendapat umum. Tesis di sini merupakan pendapat dari orang yang mengerjakan ataupun membuat tes eksposisi. Di sini juga ada argumen. Argumen ini adalah untuk memperkuat dari tes eksposisi yang dikerjakan. Maksudnya di sini argumen menjelaskan atau uraian yang mendukung gagasan utama dengan fakta dan data. Jadi di sini kalian nanti akan membuat tes eksposisi berdasarkan fakta dan data yang ada ataupun yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu ada penegasan ulang. Di sini penegasan ulang menjelaskan tentang simpulan ataupun manfaat. Simpulan di sini bisa berupa dari ini dokumentasi ataupun foto yang kalian miliki. Nanti ketika membuat tes eksposisi itu harus disertakan dengan penegasan ulang. Di sini penegasan ulang yaitu bukti untuk memperluas tentang argumen yang telah dibuat sebagai tes eksposisi. Jadi bisa disimpulkan penegasan ulang ini harus ada di akhir kata ataupun akhir pembuatan dalam tes eksposisi. Dan selanjutnya di sini Ibu akan tanyakan sesuatu ke kalian. Mungkin ada hal-hal yang kurang mengerti. Ya, dipersilakan. Apakah perbedaan utama antara teks eksposisi dengan teks fiksi? Di sini pertanyaannya perbedaan antara teks eksposisi dan teks fiksi ya. Jika teks eksposisi yang Ibu sudah jelaskan, teks eksposisi berisi tentang hal-hal yang nyata. Jadi tidak dibuat-buat. Bisa dimengerti tadi yang sudah Ibu jelaskan ya? Sedangkan teks fiksi di sini berupa cerita ataupun karangan yang dibuat-buat, seperti misal kalian menceritakan suatu keadaan misal tentang sekolah dan itu tidak ada data dan tidak ada fakta keberadaan yang benar. Jadi itu bisa disebut dengan teks fiksi. Jadi sampai sini ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Buka dulu. Dari anak-anak untuk memperkuat materi yang Ibu paparkan, tadi Ibu akan memberikan tugas. Jadi di sini Ibu akan meminta kalian untuk menganalisis struktur, gagasan, dan ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Jadi di sini Ibu minta kalian membentuk kelompok, bisa 4 kelompok, bisa berisi 6 ataupun 5 orang. Jadi Ibu minta 20 menit dari sekarang membentuk kelompok, dipersilakan.
Jadi di sini akan dibagikan tentang materi tes eksposisi. Jadi kalian harus menganalisis kebahasaan, struktur, dan lainnya. Di sini Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Kelompok 1. Untuk kelompok lainnya sudah dapat ya? Ya. Beri waktu sekitar 15 menit. Silakan Anda berdiskusi dengan baik dan silakan isi poin-poin yang disita. Dipersilakan. Oke. Apa yang terjadi? Ada kendala? Anak-anak sudah selesai berdiskusi? Sudah. Baik, di sini setelah selesai berdiskusi, Ibu akan menyuruh kelompok 1 terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang struktur pada tes eksposisi. Di mana? Kelompok 1? Kelompok 1 yang mana? Silakan untuk menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang struktur pada teks eksposisi. Judul: manfaat membaca buku. Tesis: membaca buku memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Argumentasi: dengan membaca, seseorang dapat memperluas wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Buku juga membantu membaca memahami berbagai sudut pandang dalam kehidupan. Penegasan ulang. Oleh karena itu, membaca buku sebaiknya dijadikan kebiasaan sehari-hari agar pengetahuan terus bertambah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jadi di sini Ibu akan jelaskan lagi dari struktur tes pada teks eksposisi tersebut. Di sini yang termasuk tesis yaitu kata yang berbunyi membaca buku memiliki banyak manfaat. Jadi di sini tesis di sini menjelaskan tentang manfaat dari membaca buku. Jadi banyak sekali manfaat dari membaca buku, bisa disimpulkan sendiri. Dan di sini ada argumentasi. Argumentasi di sini untuk memperkuat dari tes eksposisi. Di sini Ibu akan jelaskan lagi tes eksposisi berisi tentang argumen. Jadi argumentasi ini adalah untuk memperkuat gagasan. Untuk memperkuat gagasan tentang tes eksposisi yang kalian amati. Bisa dimengerti ya? Bisa. Dan yang terakhir yaitu ada penegasan ulang. Jadi Ibu tadi sudah jelaskan penegasan ulang di sini ada kata konjungsi. Di mana letak kata konjungsi tersebut? Ada di kata yang mana? Dan bisa kata konjungsi ada di kata dan. Ada di mana lagi? Seperti apa? Seperti. Ada pada kata pertama juga. Bisa menyebutkan? Oleh karena itu. Jadi bisa dipahami anak-anak. Jadi struktur dari tes eksposisi tersebut
dan juga ada kesimpulan, yang dimana kesimpulan di sini bisa menjelaskan tentang dan juga bisa menambah dari kata konjungsi menjadi kata imbuhan. Jadi di sini penegasan ulang berisi tentang kata imbuhan ataupun disebut kata konjungsi. Nah, selanjutnya di sini akan Ibu pertanyakan dari kelompok 2, ada yang bisa menjelaskan tentang gagasan utama ya. Dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi tentang gagasan utama. Gagasan utama yang pertama, membaca memiliki banyak manfaat. Yang kedua, membaca memperluas wawasan. Yang ketiga, membaca dijadikan kebiasaan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi di sini lebih tepatnya gagasan utama terdapat banyak manfaat. Jadi di sini gagasan utama berisi tentang manfaat. Jadi bisa dijelaskan kembali di sini gagasan utama bersifat universal ataupun menyeluruh. Jadi menyeluruh di sini maksudnya bersifat tentang keutamaan ataupun manfaat dari teks eksposisi yang kalian amati. Misalnya dari teks eksposisi yang berjudul manfaat membaca buku. Jadi di sini bisa ditegaskan ulang, dari membaca buku itu banyak sekali manfaat. Salah satunya bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan berpikir. Selanjutnya dari kelompok 3, ada yang bisa menjelaskan tentang kebahasaan? Silakan. Baik, ini saya pelajaran dari kelompok 3 akan menyampaikan ciri kebahasaan dari teks eksposisi yang berjudul manfaat membaca buku. Khusus ciri kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata teknis seperti pengetahuan dan konsentrasi. Kemudian yang kedua terdapat konjungsi. Kemudian yang terakhir terdapat kata kerja mental seperti memahami, membaca, dan memperluas. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi seperti biasa, kata eksposisi ataupun ciri kebahasaan di sini masih berkaitan dengan kata ini, kata konjungsi ataupun kata imbuhan. Jadi bisa disebutkan ulang di sini menggunakan kata teknis ataupun pengetahuan, konsentrasi, dan imajinasi. Jadi teks eksposisi di sini menjelaskan tentang informasi ataupun argumentasi untuk memperkuat gagasan. Jadi di sini ada hubungannya tentang tes kebahasaan di sini bersifat ini masih berkaitan dengan kata konjungsi ataupun kata penghubung. Betul sekali. Di sini Ibu akan memberi contoh ataupun membacakan tentang ciri kebahasaan yang tadi teman kalian sudah jelaskan. Ibu akan membacakan ulang dari kata kerja mental. Di sini ada kata memahami, membaca, dan juga memperluas. Maksudnya di sini adalah manfaat. Jadi manfaat dari membaca itu bisa memperluas ilmu dan wawasan. Jadi di sini Ibu akan berikan pertanyaan kembali untuk mengulang kembali materi yang disimpulkan. Jadi manfaat membaca di sini sangat penting untuk wawasan meskipun hanya sumber informasi cepat namun belum akurat. Maksudnya di sini sekarang sudah banyak informasi baik itu dari internet ataupun dari media-media lainnya, tapi belum tentu informasi tersebut belum akurat. Jadi bisa dipahami ya anak-anak. Maksudnya di sini kata belum akurat, belum terpercaya. Sekali. Jadi dari materi kali ini mungkin ada kendala dalam pembelajaran, ada
menjelaskan tentang materi-materi yang akan Ibu jelaskan nantinya, anak-anak bisa memahami dan bisa mengerti materi yang Ibu akan jelaskan selanjutnya. Jadi bisa dimengerti dan bisa dipahami ya. Ya.